Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan terangkan dari hukum-hukum yang berputar setiap pekan bersama kita ya. Itu tentang masalah 40 hukum dan keutamaan hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat banyak keutamaannya. Ya, kita akan terangkan insyaallah taala sebentar dari pembahasan secara ringkas dari keutamaan tersebut yang kita harapkan menjadi bekal amalan kita di tiap-tiap pekannya. Ya, berputar dalam kehidupan. Dan harusnya seorang hamba dia punya ibadah-ibadah yang mungkin di sebagian hari dalam sepekan itu dia rutin di situ. Dia giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Baik. Hadis yang kita akan kaji pada malam hari ini adalah hadis yang ringkas dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Nah, di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam dicipta oleh Allah. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke sorga. Ya, dan pada hari itu juga Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali hanya tegak di hari Jumat saja. Ya. Ini diterangkan dalam sejumlah riwayat. Kita akan bawakan sebentar dari sebagian hadis-hadis yang mirip dengan hadis yang kita bacakan tadi itu. Baik, sebelum kita masuk di pembahasan hadis, kita lihat dari biografi ringkas dari sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ini nama yang terkenal ya, walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama nama beliau siapa, tapi nama yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama, dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dari negeri Yaman, ya, suku Ad-Daus dari Yaman. Lahir 21 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah dan wafat di tahun 59 Hijriah. Ya, sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak hadisnya dari Nabi. Ahli hadis, ahli fikih juga, punya hafalan yang sangat kuat. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau bisa dibayangkan ya, beliau lahir masih lebih 20 tahun sebelum hijrah Nabi. Ya, berarti ketika beliau masih Islam itu sudah umur berapa? Sudah umur 28 tahun. Ya, baru mulai menghafal. Ya, hadis-hadis, baru mulai menghafal Al-Quranul Karim. Nah, tapi beliau fokus ketika itu. Beliau tinggal di Masjid Nabi bersama para sahabat yang lain. Itu kurang lebih hanya sekitaran 3 tahun lebih atau sekitaran 4 tahun belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Allah berikan keutamaan ya dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi usia itu bukan dasar ya atau patokan umum yang menentukan seorang itu kalau sudah lewat 20 tahun, 30 tahun sudah susah menghafal, enggak.
Seorang dikembalikan pada niatnya, pada keikhlasannya dalam beribadah, dalam mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan. Ya, dan banyak dari kisah-kisah para ulama itu belajarnya mereka ketika sudah berumur. Ya. Nah, walaupun kebanyakan dari mereka juga ada yang belajar di bawah dari asuhan orang tua mereka, kadang masih kecil. Dari kisah Abu Hurairah ini, di antara dari sahabat yang mereka belajar ya ketika sudah berumur. Tapi Allah berikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak kepada beliau. Ya. Ya, dan diterangkan dalam sejumlah para ulama, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitaran lebih 5.000 hadis. Lebih 5.000 hadis yang beliau hafal. Ya. Dan para sahabat yang belajar bersama dengan para tabi'in setelah Nabi meninggal itu sekitaran lebih 800 orang di Masjid Nabawi ketika itu. Itu diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, dan selainnya. Nah, dan beliau juga menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Beliau talaki dari Nabi dan juga beliau bacakan kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang masyhur ya, dari ahli Al-Qur'an ketika itu. Nah, di masa pemerintahan Umar, beliau diamanahkan menjadi gubernur di Bahrain. Ya, ini dari tokoh ya, Abu Hurairah ini, orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tapi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi penguasa di Bahrain. Tapi beliau tidak lama. Beliau lebih memilih mengajarkan ilmu agama di Masjid Nabawi. Hanya sekitaran 2 tahun beliau menjadi gubernur di situ, dan beliau memilih tinggal di Masjid Nabi. Beliau mengajar sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Dan istri beliau ada diterangkan dalam sejarah itu hanya satu, dan beliau punya 3 putra dan 1 saudara. Nah, ini dari biografi ringkas dari Abu Hurairah. Ya, mungkin sering diulang-ulangnya oleh para ulama. Beliau dari salah seorang sahabat, dari sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya. Ada 7 orang itu kan. Yang paling pertamanya Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat siapa? Ibnu Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam apa? Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah istri Nabi SAW, yaitu Aisyah ya, binti Abu Bakar. Itu diterangkan oleh para ulama dalam 2 bait syair yang sering kita ulang-ulang ya. Nah, kata para ulama, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa jalihi Ibnu Umar. Ya. Wa Anasun wal khibru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kalau 2 bait syair ini dihafal gampang diingat. Kata para ulama, yang paling banyak meriwayatkan athar dari Nabi SAW, maksudnya hadis ya, adalah Abu Hurairah. Yang pertama ini yang kita bahas. Di bawahnya ada Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, anak Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Anas, yaitu Anas bin Malik, ya, masyhur ya. Yang keempat wal khibru, ya, wal khibrin lautan, itu dari nama lain dari Ibnu Abbas. Saking luasnya ilmu beliau diibaratkan bagaikan lautan. Ya. Kal Khudri, itu Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Kemudian yang keenam itu Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Itu dihafal ya, 6 laki-laki 1 perempuan dari 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya. Baik. Kemudian dari sudah terangkan dari biografi Abu Hurairah. Sekarang kita masuk menerangkan tentang dari mufradat hadis tadi itu. Diterangkan tadi oleh Nabi SAW, ya, khairun nasi atau khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ada 5 keutamaan di situ diterangkan ya. Nah, di riwayat yang lain diterangkan dalam riwayat Abu Hurairah juga dari riwayat An-Nasa'i. Nah, disahkan oleh Syekh Al-Albani atau riwayat Abu Dawud ya, afwan.
dalam riwayat Abu Daud, ya, diterangkan situ ada keutamaan yang lain yang mirip dengan hadis. Pada hari Jumat itu Adam juga diberi taubat oleh Allah, ya, dan padanya diwafatkan, ya. Jadi ada 7 nanti. Kemudian nanti kita akan bawakan di bawah insyaallah taala hadis riwayat yang mirip. Jadi dikatakan dari di situ lafaz khairu yaumin tala'at alaihi syams. Ya, sebaik-baik hari. Ya, asal hari itu kan dimaklumi ya. Ukuran hari itu waktu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ya, itu yang dikatakan hari. Walaupun ada juga yang mengatakan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Ya, walaupun juga sebagian ulama ada yang mengatakan hari itu bisa dihitung ya sehari semalam dari malamnya. Jadi kita sekarang kan malam Jumat ya. Ya, jadi masuk keutamaan di situ juga. Ya, dikatakan apa? Awal Jumat itu dari malamnya. Dari malamnya. Ya, itu kan penanggalan Hijriah kan seperti itu. Dari malamnya baru harinya begitu kan? Kalau Masehi kan beda. Dia terbalik kan? Kamis baru Kamis malam, begitu kan? Kalau kita tidak, malam Jumat, hari Jumat, begitu kan? Baik. Ya, jadi kadang berputar 24 jam juga dikatakan Jumat semuanya. Dari tenggelamnya matahari tadi itu sudah masuk Jumat. Ya, sampai tenggelamnya matahari di hari esok. Nah, baik. Adapun lafaz Jumat, ya, dulunya di masa jahiliyah dia disebut dengan nama hari Arubah. Ini diterangkannya oleh sebagian para ulama. Ya, hari Jumat ini dikenal dengan nama hari Arubah. Baik. Dan pada hari itu Allah ciptakan, ya, dari sudah kita terangkannya ada 5 keutamaan dikumpulkan padanya dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu dari mana hari Arubah ya? Karena pada hari itu katanya dikumpulkan padanya penciptaan Nabi Adam. Selesai Nabi Adam dicipta di hari Jumat. Ya, sebagian lagi yang berpendapat karena Allah menyelesaikan penciptaan makhluk, ya, itu berkumpul seluruhnya di hari Jumat. Itu ada ayat kan yang kita sering baca ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Begitu kan? Ada di surah Al-A'raf, ada juga di ayat-ayat yang lainnya. Allah yang telah mencipta langit dan bumi dalam waktu berapa hari? 6 hari. Itu ditafsirkannya oleh para ulama. Hari terakhirnya adalah hari apa? Hari Jumat. Jadi hari Jumat sempurna semuanya. Langit dan bumi beserta isinya semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian lagi kenapa dikatakan di hari Jumat? Ya, hari Jumat dari kata Jum'ah, dari kata yang berkumpul. Nah, dimaklumi kan? Dalam sepekan itu tidak ada hari yang berkumpul manusia di situ banyak kecuali di hari apa? Jumat. Ya, di masjid kita perhatikan sudah dari hal yang kita maklumi. Ya. Baik. Mungkin dari makna hadis ya, mufradat hadis. Adapun hadis secara global kita sudah terangkan tadi, mirip. Jadi di sini Rasulullah SAW mengkabarkan sebagian dari keutamaan hari Jumat, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengutamakan hari Jumat ini di atas hari-hari yang lainnya dalam sepekan ya. Ada sejumlah keutamaan. Ya. Di antaranya dari hadis atau hadis yang telah kita bacakan tadi itu ada beberapa hadis yang lain yang mirip ya. Di situ kita bawakan di hadis Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ibnu Majah. Diterangkan di situ dari sebagian hadisnya mirip dengan hadis yang telah kita bacakan, di mana kata Nabi SAW, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, fa'a'zamuha indallah, wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr, fihi khamsatu khilal, khalaqallahu fi Adam, wa uhbitallahu fihi Adam ilal ardi, wa fihi tawaffallahu Adama, wa fihi sa'atun la yas'alullahu atau la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa atahu ma lam yas'al haraman, wa fihi taqumus sa'ah, ya, ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa
ya. Wa hunna yashfikunna atau yashfikna min yaumil jum'ah. Ya, illa hunna atau wa hunna yashfikna min yaumil jum'ah. Ini hadis dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Panjang hadisnya, tapi mirip dengan hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling atau sesungguhnya hari Jumat itu, kata Nabi, adalah pemimpinnya hari, ya, yang paling tingginya, ya, dan hari yang paling agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih agung daripada hari Al-Adha. Ya, ini ada sebagian pendapat juga yang mengatakan hari An-Nahr itu lebih utama, ya. Nah, daripada hari Al-Fitr. Padanya ada 5 perkara, kata Nabi. Ya, Allah cipta Nabi Adam sama tadi, ya. Ya. Di hari Jumat juga Allah turunkan Nabi Adam, ya, ke bumi. Di hari Jumat juga Allah wafatkan Nabi Adam. Ini tadi tidak ada di hadis, ya. Ya, dan padanya ada saat, ya, suatu waktu yang tidaklah seorang hamba dia minta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan beri kepada dia. Ya, sepanjang dia tidak minta perkara yang haram. Ya, sepanjang dia tidak minta perkara yang apa? Yang haram. Ini kan mungkin sudah lewat juga, ya, di syarat-syarat doa yang mustajabah. Doa itu dikabulkan oleh Allah sepanjang dia tidak minta apa? Hal yang diharamkan. Dia minta yang baik-baik saja. Ya, dan padanya ada waktu yang ditegakkan hari kiamat. Bahkan diterangkan dalam sebagian riwayat itu kiamat akan tegak itu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu di pagi hari, ya. Diterangkan di riwayat yang lain. Itu tegaknya hari kiamat di waktu itu. Di waktu tersebut, di hari Jumat. Dan tidaklah ada malaikat yang didekatkan, kata Nabi. Tidak ada langit, bumi, angin, gunung, lautan, kecuali mereka ini semuanya khawatir, ya, sangat takut kepada Allah akan hari Jumat. Ya, karena ini merupakan hari yang ditegakkan padanya hari kiamat. Ya, dipahami, ya? Ini diterangkan dari keberadaan dari makhluk Allah yang besar seperti langit dan bumi, ya, angin, gunung, lautan, seluruhnya khawatir, ya, kepada Allah akan datangnya hari Jumat ini. Ya. Karena tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan terjadi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara hadis, ya. Dan juga ada hadis yang lain yang kita singgung di situ dari hadis Ibnu Hibban dari Abu Hurairah juga, ya, di ta'liq yang kedua, ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatlu syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ah. Ya. Wa ma min dabatin illa wa hiya tafza'u yaumal jum'ah illa hadaini, ya, ats-tsaqilaini al-jinn wal ins. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada matahari yang terbit dan tenggelam yang lebih utama daripada hari-hari Jumat. Ya. Dan tidaklah ada hewan yang melata kecuali khawatir juga di hari Jumat. Nah, kecuali 2 ini yang tidak khawatir. Ini kita, ya. Kata Nabi, ats-tsaqalain, 2 yang berat, yaitu jin dan manusia. Ini dari gambaran, ya, bahwasanya kita itu sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain jin manusia, mereka itu sangat khawatir, ya, akan datangnya hari kiamat di hari Jumat. Baik. Mungkin di antara sebagian hadis-hadis yang mendukung dari hadis yang telah kita bacakan tadi itu. Baik. Kemudian di sini diterangkan juga, kita masuk di sebagian keutamaan sekarang, hukum dan keutamaan hari Jumat ini. Ya, tadi hadis sudah diterangkan di situ, ya. Ada 5 keutamaan di hadis, ya. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya. Kemudian hari diciptakan Adam, hari dimasukkan ke Adam ke sorga, hari dikeluarkan Adam dari sorga, dan yang kelima tadi apa? Hari ditegakkannya hari kiamat. Ya, di bawah kita terangkan di situ 35 yang lain lagi dari keutamaan hari Jumat. Yang keenam kita tambahkan di situ, yaitu dia merupakan hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Diterangkan tadi dalam riwayat Abu Hurairah, ya, dari riwayat An-Nasai. Yang ketujuh, hari diwafatkannya Adam, tadi sudah kita baca, ya, di hadis Abu Lubabah. Yang kedelapan, hari diselesaikannya penciptaan seluruh makhluk
Ini kalau kita baca tafsir surah Al-A'raf ya, ada di usul salasah itu kan. Baik. Yang kesembilan, dia merupakan hari raya yang dipilihkan untuk umat Islam secara khusus. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan juga ada beberapa hadis yang lain ya. Kita bawakan di situ. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana, fa kana lil yahudi yaumus sabt, wa kana lin nasara yaumul ahad, faja'a Allahu bina fahadana ila yaumil jum'ah." Ya, faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita itu dari hari Jumat, tidak dipilihkan mereka ya. Nah, orang Yahudi itu pilih hari raya hari apa? Sabtu. Orang Nasrani pilih hari apa? Hari Ahad. Ya, Allah pilihkan kita, bukan kita yang pilih ya. Allah pilihkan kita. Itu apa? Hari Jumat. Nah, maka Jumat itu diikuti oleh hari apa kata Nabi? Jumat, Sabtu apa? Ahad. Ya, perhatikan ya. Jadi orang Yahudi, Nasrani itu ikut kepada kita di dunia. Demikian pula di akhirat seperti itu juga. Masuk surga duluan itu kan umat Islam. Kata Nabi, kami itu adalah yang paling terakhir dari penduduk dunia. Umat yang ke-70 kan Islam ini. Ya, tapi paling depan pada hari kiamat nanti. Ya, Nabi yang paling pertama masuk surga adalah Nabi siapa? Ya, Nabi kita kan Nabi Muhammad SAW. Ikut di belakang umatnya. Ya, baru ikut umat Yahudi dan umat apa? Nasrani. Jadi umat Islam itu diutamakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, dari dua sisi tadi yang sudah diterangkan. Baik. Kemudian diterangkan dalam riwayat yang lain situ dari hadis Ibnu Majah juga. Atau dari riwayat Muslim ya, ada riwayat Ibnu Majah, Jumat itu dia merupakan hari raya, dimaklum ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza yaumi idin," atau "Inna hadza yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya ini adalah hari Id. Ada hari raya sepekan ya. Dimaklumi kan? Allah jadikan dia untuk orang-orang yang berislam. Baik. Ini sudah berapa keutamaan? Sudah 9 ya. Yang ke-10 dari keutamaan juga, dari keutamaan hari Jumat. Ya, dia merupakan hari yang terbaik salat subuh di dalam sepekan ya. Nah, itu diterangkan dalam riwayat dari hadis Ibnu Umar. Nah, riwayat Imam Al-Baihaqi. Baik. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu as-salawati 'inda Allahi salatus subh yaumal jum'ah fi jama'atin." Seutama salat di sisi Allah adalah salat subuh di hari Jumat. Tapi dengan syarat dia dalam berjamaah. Ini hadisnya disahihkannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Nah, baik. Dimaklum ya, hari yang matahari terbit paling utama kan hari Jumat. Maka ikut padanya juga apa? Malamnya, salat subuhnya kan seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-11 dari keutamaan juga diterangkan dari keutamaan hari Jumat. Dia merupakan hari yang disunahkan membaca surah As-Sajdah. Ini bagi yang hafal ya. Di rakaat pertama di salat subuh dan di rakaat kedua dibaca surah apa? Al-Insan. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Di mana kata beliau, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah alif lam mim tanzil." Ya. Fi raqatil ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, perhatikannya lafaz kana ini. Artinya beliau senantiasa membaca. Ya. Nah, di rakaat pertama di salat subuh di hari Jumat, alif lam mim tanzil, itu surah As-Sajdah ya. Ya. Tanzilul kitab la raiba fi sampai akhir. Begitu kan? Dan di rakaat yang kedua beliau baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani sampai akhir surah. Baik. Dipaham ya? Baik. Ini dari keutamaan yang lain lagi dari hari Jumat. Kemudian yang ke-12 dari keutamaan yang lain dari hari Jumat, dia merupakan hari yang disunahkan untuk membersihkan masjid dan mahrumkannya. Ini ikut semua dari tadi ya. Karena itu merupakan hari yang paling utama dalam sepekan dan dipakai masjidnya untuk salat Jumat, banyak di situ kaum muslimin, maka hendaknya dia bersihkan masjidnya.
Baik. Kemudian yang ke-12 atau yang ke-13 dari keutamaan juga, dia merupakan hari disunahkan perbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam riwayat dari Imam Abu Daud dari sahabat Aus bin Abi Aus radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah," atau yaumal jum'ah, "fihi khuliqa Adam alaihi salam, wa fihi qubida, wa fihi ya an-nuf atau wa fihi nafkhatu, wa fihi an-nafkhatu, wa fihi as-sa'atu." Baik. As-sa'qatu. Baik. Fa'akthiru alayya min salati atau minas salati. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Itu diterangkan tadi ya, situ syahidnya. Kata Nabi SAW, maka perbanyaklah kepadaku salawat, karena salawat kalian itu akan dihadapkan kepadaku. Ya, diterangkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Al-Baihaqi. Nah, di mana kata Nabi SAW, "Aktsiru as-salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Perbanyaklah bersalawat atasku, kata Nabi, di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Ya. Karena kata Nabi, siapa yang bersalawat atasku satu kali saja, Allah akan bersalawat atasnya berapa kali? 10 kali. Itu keutamaan ya. Bersalawat atas Nabi SAW diperbanyak di hari Jumat dan di malam Jumat. Ya, baik. Dari hadis Anas bin Malik disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Kemudian berikutnya di keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disyariatkan seorang mandi seperti mandi janabah. Ini kalau laki-laki tentunya ya, dia hadir di masjid. Ya. Nah, walaupun ini ada silang pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Baik, diterangkan dalam riwayat kita bawakan situ dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah. Panjang hadisnya, kita baca dari awal saja. Di mana kata Nabi SAW, "Man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Ya, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah. Ya. Kemudian dia thumma raha fa ka'annama qarraba badana. Ya. Kemudian dia pergi ke masjid. Ya, di awal waktu begitu, di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia bertakarrub menyembelih unta. Ya. Ini jarang ya kita yang pergi pagi-pagi di hari Jumat. Misalnya kadang pergi itu sudah mau dekat khatib naik di mimbar, paling dapat telur saja yang bisa disedekahkan. Ya, kalau orang-orang di masa dahulu itu mereka berpagi-pagi. Ya, ada yang berjalan kaki. Ya, ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu diterangkan ya, di waktu yang pertama kan dia seakan-akan dia menyembelih unta, waktu yang kedua seakan-akan dia menyembelih sapi, yang ketiga kambing, yang keempat seakan-akan dia menyembelih ayam, dan di waktu yang kelima seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Baik. Itu di antara keutamaan juga ya. Kemudian keutamaannya berikutnya dari keutamaan hari Jumat juga. Yang ke-15, hari yang disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Ya, sesuai kemampuannya. Bukan pakaian baru ya. Pakaian yang terbaik saja. Ya. Atau pakaian yang paling baik yang dia punya begitu ya. Nah, dia pakai wangi-wangian, bersiwak. Ini diterangkan dalam riwayat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, baik. Situ kata Nabi SAW, "Man iktasala yaumal jum'ah wastaka wasanna atau wa massa min tibin in kana indahu ya wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjid." Sampai akhir hadisnya, panjang hadisnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia bersiwak, dia memakai wangi-wangian yang dia punya di sisinya begitu, dia pakai pakaian yang terbaik ya dari pakaiannya, kemudian dia keluar ke masjid. Ini bagi laki-laki tentunya ya. Ini bagi laki-laki. Diterangkan situ ya dari keutamaan juga. Ya, falam yatakhatta riqaban nasi hatta raka'a ma syaa ay yarka'a thumma ansata
idza kharajal imamu falam yatakallam hatta yafrugu atau hatta yafruga min salatihi kanat kafaratan lima bainahuna atau lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablahu. Jadi kalau dia sudah dari mandi, dia pakai siwak, dia pakai wangi-wangian, dia pakai pakaian yang terbaik, dia ke masjid. Nah, kemudian dia tidak memisah dua manusia yang duduk di situ ya. Dia pisah, dia duduk, dia ganggu orang begitu ya, di saf. Dia salat 2 rakaat sampai imam datang, maksudnya khatibnya datang ya. Itu boleh ya, dia salat 2 rakaat salam sampai imamnya datang. Nah, dia tidak bicara di situ. Dia tidak bicara sampai selesai dari salat. Maka itu kata Nabi SAW, dia seakan-akan dari bentuk kafarah, penggugur dosa antara Jumat ini dan Jumat yang sebelumnya. Nah, jadi ini dari keutamaan hari Jumat ya, dari riwayat Ahmad ya dan selainnya. Diperhatikan dari syarat-syaratnya ya, kalau mau dapat pengampunan dosa tadi itu. Baik, banyak yang sudah diterangkan tadi. Baik. Berikutnya, keutamaan yang berikutnya dari keutamaan hari Jumat, dia merupakan hari yang diwajibkan bagi laki-laki menghadiri salat Jumat, dimaklumi tadi ya. Ada juga di surah Al-Jumu'ah, makanya sudah sering kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada zikir pada khutbah salat dan tinggalkanlah jual beli. Baik, jelas ini segera ya. Kemudian yang ke-17 dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disunahkan bersegera menuju salat. Ya, tadi sudah kita baca ya. Ada juga hadis yang lain yang kita bawakan di situ. Ya. Nah, dari hadis riwayat Ahmad ya. Nah, di mana kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ah, nam faghasala ahadukum ra'sahu waqtasala thumma ghada au ibtakara thumma dana fastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin khataha kasiyami sanatin wa qiyami sanatin." Ya, kata Nabi SAW, jika hari Jumat salah seorang di antara kalian dia cuci kepalanya, kemudian dia mandi, dia pergi berpagi-pagi di hari Jumat, kemudian dia mendekat ke khatib ya, ke mimbar begitu. Itu sunahnya ya. Nah, dia dengarkan khatib berkhutbah, kemudian dia diam. Maka itu kata Nabi, setiap dari langkahnya tadi itu kata Nabi sebagaikan berpuasa setahun dan salat malam setahun. Ini hadisnya diterangkan oleh dalam riwayat Imam Ahmad ya, disahihkan juga oleh para ulama. Baik. Itu dari keutamaan juga ya. Dari keutamaan seorang yang melangkah. Ya, ini tadi sudah masuk juga di keutamaan yang ke-18 itu ya. Setiap langkah seorang itu menuju ke masjid itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian keutamaan yang ke-19, dia merupakan hari berjenjangnya pahala dalam menghadiri salat. Tadi sudah diterangkan ya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang datang di awal waktu, seakan-akan dia menyembelih unta. Kedua, sapi. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Baik, jelas ya. Yang datang setelah khatib lagi di mimbar, dia tidak ada yang dia bisa sembelih lagi. Ya, sudah tutup bukunya malaikat. Ya, itu yang sering terlambat begitu ya. Baik. Kemudian keutamaan yang ke-21 dari hari Jumat juga, dia merupakan hari yang malaikat turun khusus di pintu-pintu masjid menulis siapa yang hadir. Sebelum khatib itu naik di mimbar, itu diterangkan dalam riwayat ya, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ya, atau dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, di mana kata Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ah, waqafatil malaikatu ala babin atau ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal." Ya. Jika tiba hari Jumat, maka para malaikat itu berdiri di pintu masjid. Ya. Mereka menulis siapa yang datang pertama dan pertama.
Itu diterangkan hadisnya panjang ya, saya tidak bawakan semuanya. Ya, jadi ketika khatib sudah naik di mimbar, mereka tutup bukunya. Mereka dengarkan apa? Khutbah. Itu dari keutamaan di hari Jumat ya, yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya. Kemudian yang ke-22 dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disunahkan menyibukkan diri dengan salat, zikir dan membaca Al-Qur'an. Ini maklum ya. Kemudian yang ke-23 dari hari Jumat juga, padanya berkumpul berbagai macam kelompok manusia. Ya, ini kan segera dimantar ya dari makna Jumat. Yang ke-24 di antara keutamaan hari Jumat, dia merupakan antara Jumat ke Jumat ya, yang lainnya itu ada penggugur dosa. Tadi sudah kita baca hadisnya ya. Dan juga kita bawakan hadis yang lain dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Riwayat yang lain ya. Salat-salat yang 5 itu ya, Jumat ke Jumat itu penggugur dosa sepanjang dia menjauhi apa? Dosa-dosa besar. Kemudian yang berapa sekarang? 25. Hari yang disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Itu diterangkan dalam riwayat juga ya. Kita bawakan di situ. Ya. Baik. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim, walaupun sebagian mengatakan hadisnya mauquf ya, dari Ibn Mas'ud atau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana kata Nabi, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya, ini masuk padanya malam Jumat. Ada juga hadis yang lain ya, dikatakan Lailatul Jumat. Ya, maka Allah akan memberikan cahaya kepada dia. Nah, di antara 2 Jumat. Kalau hadis yang lain diterangkan di situ malam Jumat, itu dia punya cahaya antara dia sampai ke Baitul Atiq. Ya, sampai ke Ka'bah. Besarnya cahaya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kata para ulama, dia diberi taufik. Ya, diberi petunjuk oleh Allah, senantiasa diarahkan kepada kebaikan dalam kehidupannya. Itu dari manfaat membaca surah apa? Al-Kahfi. Tapi ingat ya, dibaca bagusnya dipahami dengan maknanya agar dia menjadi pelajaran untuk semua. Baik. Kemudian yang ke-26 dari keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang disunahkan salat 2 rakaat. Tadi sudah kita baca ya, sampai khatib datang. Walaupun juga ada kita bawakan hadis, tapi sudah kita baca ya karena waktu yang mungkin sudah cukup ya. Yang ke-27 di antara keutamaan hari Jumat juga, dia merupakan hari yang diperintah khusus bersegera kepada salat. Nanti sudah diterangkannya, fas'au ila dzikrillah. Yang ke-28 di antara keutamaan juga, dia merupakan hari yang diwajibkan diam saat khatib berkhutbah. Ini sudah kita sering ya. Bahkan kata Nabi, "Idza qulta li sahibika amsit yaumal jum'ah faqad laghauta." Dia akan berkata kepada saudaramu, temanmu di hari Jumat, diamlah, kamu sudah berbuat hal yang sia-sia. Ini kata para ulama, sia-sia di situ katanya maksudnya dia tidak dapat pahala Jumat di situ. Ya, walaupun syah Jumatnya, salatnya syah, tapi dia tidak dapat apa? Pahala. Bayangkan ini hanya dia berkata diam. Sementara khatib lagi apa? Khutbah. Itu sudah tidak dapat pahala. Ya. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang ke-29, hari yang disunahkan tidak bersafar bagi siapa yang wajib Jumat. Ya, karena ada keutamaan ya. Nah, yang ke-30, hari yang padanya ada waktu doa yang mustajabah. Itu kita bawakan situ dari hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Bahkan diterangkan di situ waktunya itu antara duduknya khatib di mimbar sampai selesai salat, dan antara asar sampai salat maghrib. Tapi yang ke-31 di antara keutamaan juga, dia merupakan hari yang padanya ada salat Jumat, dimaklum ya, sebagai pengganti salat zuhur. 32 hari yang padanya ada khutbah Jumat sebelum salat. 33 hari yang disunahkan bagi imam membaca surah Al-Jum'ah. Ya, dan Al-Munafiqun di rakaat pertama kedua ya. Di riwayat yang lain dikatakan surah Al-Alaq dan surah Al-Ghasyiyah. Ini diterangkan semua dalam riwayat Imam Muslim. Yang ke-34 di antara keutamaan juga, dia merupakan hari yang dibenci, mengkhususkan puasa dan salat malam dalamnya. Dipaham ya? Nah boleh ya, kecuali kalau dia puasa sebelumnya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu itu boleh. Yang ke-35 dari keutamaan juga, dia merupakan salah satu dari ciri husnul khotimah. Ya, ini diterangkan dalam riwayat dalam hadis Abdullah bin Amr bin As.
Kita bawakan situ yang bisa kita sebut ya. Di antara dari keutamaan yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, itu dia akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Tapi ingatnya sepanjang dia ini orang yang bertauhid, yang muslim, muslimat. Kalau dia orang kafir meninggal di hari Jumat, itu lain lagi ya masalahnya. Baik. Berikutnya yang ke-36 sedikit lagi. Hari Jumat ini merupakan hari yang tidak boleh dijamak dengan salat asar. Salat Jumatnya ya tidak boleh ya. Karena Nabi tidak pernah lakukan seperti itu. Jadi zuhur asar saja musafir itu. Yang ke-37 hari yang diharamkan jual beli. Tadi sudah diterangkan ya, wadarul baim. Yang ke-38 tertutupnya hati bagi siapa yang sengaja meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Itu diterangkan dalam riwayat ya. Yang ke-39 tidak ada salat rawatib khusus sebelum Jumat. Tadi itu salat 2 rakaat itu bukan rawatib ya. Itu 2 rakaat sampai imam apa? Hadir. Yang ke-40 dia merupakan hari yang kaum mukminin bertambah kemuliaannya di surga. Jadi surga itu kata Nabi ada pasar ya, dibuka setiap hari Jumat. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim. Jadi setiap mereka itu hadir ke pasar, pulang itu semakin indah wajahnya, ya, semakin baik pakaiannya. Tapi ini diantara keutamaan-keutamaan juga dari hari Jumat. Tapi di situ kita terangkan sedikit lagi dari faedah hadis yang kita bacakan tadi itu ya. Jadi padanya ada keutamaan hari Jumat, sudah diterangkan 5 dari keutamaan. Yang kedua motivasi untuk berbanyak amalan soleh di hari Jumat ya. Yang ketiga penetapan perjalanan matahari mengelilingi bumi. Jadi matahari yang mengelilingi bumi tadi ya, tolaat alaihi syams, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Penetapan sifat mencipta untuk Allah. Yang kelima penetapan nama Nabi Adam alaihissalam. Yang keenam penetapan adanya surga. Yang ketujuh penetapan tempat Nabi Adam alaihissalam dulunya ya, sebelum ke bumi itu di mana? Di surga tadi kan sudah diterangkan. Yang kedelapan satu di antara nama hari kiamat. Dikatakan dia kiamat ya. Waktu terjadinya hari kiamat hari Jumat. Dan yang ke-10 tadi dari keutamaan atau dari faedah hadis diterangkan di sini 5 keutamaan hari Jumat di hadis, dan tadi sudah kita terangkan ada 35 dari keutamaan yang lain lagi dari hari Jumat. Baik. Ini ringkas pembahasan seputar hukum 40 hukum dan keutamaan hari Jumat. Tapi saya kira cukup, mungkin banyak kekurangannya. Insyaallah kita akhiri majelisnya. Waktu sudah masuk ya. Jika ada pertanyaan nanti ditanya di grup saja ya. Kita jawab insyaallah taala di kesempatan yang lain. Baik, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.